Kita dengarkan teman-teman sekalian, bagaimana jenis siksaan tersebut. Ummu Ammar pada saat mendengar budaknya ini, karena masih dalam keterbudakan, masuk Islam, maka dia mendatangi adiknya yang bernama Sibak bin Abil Izzah, atau bin Abdul Uzza yang tadi tentu saja saya bilang akan terbunuh atau mati di tangannya Hamzah radhiyallahu anhu di perang Badar. Datang kemudian mengajak beberapa orang dari suku Khuza'ah yang datang khusus untuk menyiksa Khabbab. Dan siksaan ini teman-teman sekalian bukan siksaan yang biasa, bukan cuma sekedar digebukin, bukan cuma sekedar ditendangin. Disebutkan dalam buku kita ini, Khabbab radhiyallahu anhu dikerumuni oleh suku Khuza'ah, kemudian secara bersamaan semuanya menjambak rambutnya, beberapa orang. Ya. Jadi bukan cuma satu orang, tapi secara rame-rame sengaja mereka memegang semua tangan, banyak tangan di kepalanya dari semua sisi, kemudian menariknya, menjambaknya dengan keras. Di sini dikatakan menjambak rambutnya, kemudian menariknya dengan sangat kuat. Lalu semuanya mereka serentak dengan tidak melepaskan rambut itu, memelintir lehernya dengan sangat keras. Artinya menggerakkan ke kanan dan ke kiri dengan sangat keras. Kemudian yang luar biasa, meletakkannya di atas arang yang panas. Dibakar arang tersebut, ya, kemudian diletakkan di atasnya tanpa diberikan satu lembar kain pun di badannya. Dan mereka meletakkan batu di atas dadanya yang sangat besar di tengah-tengah padang pasir yang panas. Kemudian batu tersebut pun diinjak. Ya. Yang lebih luar biasa daripada itu disebutkan juga dalam riwayat yang lain, bahwasanya Khabbab radhiyallahu anhu didatangkan di siang hari. Dan ini terjadi setiap hari penyiksaan yang sama, bukan sekali kemudian dilepaskan. Hari ini disiksa yang sama, besok yang sama, lusa yang sama, terus sampai tibanya masa hijrah. Ini kita bayangkan siksaan begini teman-teman, didatangkan di tengah-tengah terik matahari, dan pada saat itu Mekah umumnya mayoritasnya padang pasir, dan kalau puncak musim panas bisa sampai 55 derajat, panas sekali. Kemudian didatangkan di tengah-tengah padang pasir yang pada saat itu matahari dibahasakan di sini bisa melumerkan batu yang padas, ya. Mereka membawa Khabbab ke tengah lapang Mekah, kemudian mereka membuka bajunya dan menggantikan baju tersebut dengan baju besi. Jadi kebetulan di tempat kiosnya Khabbab ini banyak sekali besi-besi yang memang akan dibuat pedang. Maka semuanya besi tersebut mereka kelola, mereka masukin ke bara api yang sedang ada sampai memerah. Ya, biasanya pedang sebelum diketuk supaya rapi, biasanya jadi merah, panas, membara api. Dan ini harus direndam di air baru kemudian dia mendingin. Maka dibiarkan semua besi-besi itu panas, baik pedang-pedang yang pernah dibuat ataupun besi-besi yang masih tersisa, lalu semua dibiarkan merah, lalu ditempelkan di badan Khabbab radhiyallahu anhu dalam kondisi membara, merah. Sehingga semua kulitnya belang dan semua ototnya terbakar, sehingga menjadi hitam dari seluruh tubuh. Ditaruh barang-barang ini atau besi-besi ini. Kemudian pada saat itu mereka tidak memberikan air minum sama sekali. Dan pada saat Khabbab sudah terlihat kepayahan, teriak kesakitan, maka mereka meminta agar Khabbab meninggalkan agama Muhammad SAW dan memuji Lat dan Uzzah. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dalam kondisi kulitnya terbakar, ya, kondisi besi melengket semua membara di tubuhnya dari kepala sampai kakinya, maka Khabbab radhiyallahu anhu tetap mengatakan, saya tidak akan pernah meninggalkan agama ini, lakukan apapun yang kalian inginkan. Maka setelah melihat penyiksaan yang sangat luar biasa seperti itu, mereka tidak bisa sama sekali melakukan apa-apa. Maka mereka mengambil besi-besi yang panas tadi, dipanaskan kembali pada saat barahnya sudah mulai berkurang, lalu dirantaikanlah di kaki Khabbab, kedua kaki, kedua tangan, leher dan juga dadahnya. Dan dinyalakan api yang didekatkan dengan besi-besi itu, jadi selalu menyala. Terus begitu, sepanjang hari. Sampai akhirnya Khabbab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Pada saat dilepas sudah, dia berusaha berdiri sampai dikatakan jalan sambil merangkak radhiyallahu anhu. Waktu siksaan tiap hari seperti ini. Jadi luka belum sembuh, masih luka bakar, dipasang lagi besi yang panas besoknya, sama. Hanya permintaannya satu, tinggalkan agamanya Muhammad. Hanya itu saja. Makanya dari teman-teman sekalian, Khabbab dalam satu riwayat dikatakan datang kepada baginda Nabi SAW, dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari. Dia mengatakan,
Kami mengadu, kata Khabbab, kami pun mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang menggelar kainnya di bawah naungan Ka'bah. Jadi ada jubah Nabi SAW ditaruh di atas kepala, karena panasnya terik matahari, beliau Nabi SAW mendekat dengan Ka'bah. Lagi berdoa kepada Allah. Maka kami pun berkata kepada beliau dengan beberapa orang sahabat yang lain, apakah anda tidak memohon pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Apakah anda tidak berdoa untuk kami? Dalam riwayatnya dikatakan tentunya, ya Rasulullah, lihat ini. Khabbab buka bajunya, semua dari kepala, ya tadi tentunya di orang dulu zaman dulu kalau panas pakai tutup kepala. Dibuka semuanya dari kepala, dibuka semua baju bagian dadanya, semuanya kelihatan luka. Tidak ada sisi badan yang tidak kena luka bakar. Mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah ini. Apa yang mereka perbuat buat kami ini? Ini cuma karena ajal aja belum datang. Kalau ajal sudah saya mati gitu. Dan bayangkan teman-teman, waktu itu Al-Quran belum lengkap. Beberapa hadis Nabi SAW baru disebutkan. Artinya iman juga itu belum semestinya, belum seperti orang keadaan sekarang. Quran sudah lengkap, sudah banyak bukti-bukti gitu kan. Maka Nabi SAW menjawab apa teman-teman sekalian? Ini di awal Islam perjuangannya luar biasa. Kata beliau dalam hadis Bukhari, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayaj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi wallahi la yutimanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'aa ila Hadramaut fala yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamih. Sesungguhnya ketahuilah, Nabi SAW nasihatin para sahabat waktu itu di awal-awal Islam nih. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yang sudah beriman juga, salah seorang dari mereka ditangkap, lalu dia ditanamkan di dalam tanah, lalu sebuah gergaji sampai lehernya, tinggal kepalanya sehingga tidak bisa bergerak. Lalu didatangkan sebuah gergaji depan matanya, pedang, diletakkan di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua, diiris pelan-pelan. Bagian kepalanya diiris pelan-pelan sampai terbelah dua, gitu kan. Kata Nabi SAW, diletakkan gergaji tersebut atau pedang di ubun-ubunnya sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Dia disisir dengan sisir-sisir besi. Ada lagi orang lain disiksa, didudukkan, ditanam sampai lehernya, lalu rambut kepalanya disisir besi yang tajam, sengaja digorak-korek di atas kepalanya sehingga berdarah semuanya. Sehingga kata Nabi SAW, dagingnya terkelupas dari tulangnya, bukan kulit terkelupas dari dagingnya, dagingnya sampai terkelupas dari tulangnya, jadi sampai tulang kelihatan. Dikatakan di sini, namun semua itu tidak menghalanginya dari agamanya. Tetap mereka bertahan demi Allah. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga seorang pengendara berjalan dari San'a. San'a adalah ibu kota Yaman ke Hadramaut, salah satu kota lain. Kalau saya tidak salah ini sekitar 600 km jaraknya. Maka dia tidak takut kecuali kepada Allah dan serigala terhadap dombanya, akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya akan ada seorang wanita yang keluar dari San'a menuju ke Hadramaut tanpa takut kepada siapapun kecuali Allah karena amannya. Perlu teman-teman tahu ya, di zaman itu antara San'a dan Hadramaut, San'a ibu kota Yaman sekarang, itu terdapat puluhan suku, semuanya perampok. Jadi kalau kita jalan dari San'a ke Hadramaut, kalau lewat dari suku yang pertama, suku yang kedua sudah menunggu. Puluhan suku, semuanya perampok. Dan perampok pada zaman itu teman-teman, dia mencuri, dia ambil hak kita atau tidak ambil, tetap kasusnya harus membunuh. Tetap harus membunuh. Nabi SAW memberikan contoh itu. Agama ini akan masuk ke seluruh pelosok muka bumi ini, sampai seseorang jalan dari San'a ke Hadramaut, tidak takut kecuali kepada Allah, atau seseorang tidak takut terhadap gembalanya kecuali dari serigala. Nggak ada pencuri karena amannya gitu. Dan memang terbukti di zaman Nabi SAW sendiri, di akhir hidup beliau sampai akhirnya terbunuh Musailam al-Kadzab, salah satu pengaku Nabi di zaman Nabi SAW, dan Aswad al-Unsi yang ada di Yaman. Maka setelah itu Yaman menjadi sangat aman dan terbukti apa yang Nabi SAW sampaikan.